selamat siang semuanya. Selamat hari Senin, kita masuk ke Senin lagi. Saatnya saya Kak Rose juga selalu menemani Anda di acara Rumpi No Secret Muak. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Hari ini bahasan bintang tamu kita full of kasus ya, kasus pokoknya perseteruan. Tapi nanti sabar, kita kebocokan dulu yuk. Untuk seperti biasa membahas apa yang lagi rame di luar sana, gonjang-ganjing menuai perhatian dan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari jagat dunia maya gitu, yang kemarin sempat ramai itu adalah tiba-tiba muncul wawancara atau statement seorang pengacara namanya Muara Karta. Kita kayaknya pernah beberapa kali deh wawancara Pak Muara Karta ini ya. Beliau ini kalau nggak salah dulu pernah menjadi kuasa hukumnya A. Gatot Brajamusti. Tuh, terus pernah juga kayaknya waktu kasus perceraiannya Ibu Desire sama Hotma Sitompul itu juga dia kayaknya ada gitu. Sampai pernah dilaporin juga sama pihak Ibu Desire. Ya, Pernyataannya apa sih yang menjadi gonjang-ganjing? Karena Pak Muara Karta ini tiba-tiba bilang seolah-olah dia tahu bahwa Denada itu anaknya bukan cuma Resa sama Aisyah. Dia bilang katanya ada 2 lagi. Kok Bapak bisa tahu? Coba kita lihat statement berikut ini. Oke, ini Pak Muara Karta ngaku katanya kenal sama bapaknya Denada ya, teman dekat bapaknya Denada. Bapaknya Denada itu kalau nggak salah meninggal pada saat Denada masih SMP, itu udah meninggal dunia gitu. Nah ini ya katanya anaknya ada 3. Terus kemudian ada konten-konten kreator TikTok juga tuh yang bikin ini gitu ya. Coba kita lihat nih. Nih salah satunya nih. Ini ada netizen katanya bilang gini, Min, Denada punya anak 4. Wahyu ada di Medan. Wahyu ini dibesarkan sama keluarga Rio Tambunan katanya. Anak berada. Oke, 2 Sisi namanya di Lampung, 3 Resa, 4 Aisyah. Terus habis itu bapaknya ngomong begini, si Resa punya kakak, terus si Resa ini punya adik, adiknya ini punya adik katanya gitu. Itu maksudnya bapaknya sih, bapak si Muara Karta itu kali maksudnya ini. Dan dia nggak tahu nih siapa. Terus ada beberapa konten kreator yang nge-stitch gitu ya. Ternyata masih ada 2 lagi anak Denada yang belum diakui begitu, yang rame di sosial media TikTok. Dan ini langsung diklarifikasi oleh manajemennya Denada gitu ya. Klarifikasinya bunyinya coba kita lihat yang berikut nih. Aduh banyak banget tulisannya ya. Dengan ini manajemen keluarga menyatakan sikap resmi terkait beredarnya informasi, narasi, dan pemberitaan yang bersifat fitnah tidak berdasar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi intinya di sini ditulis bahwa ini menegaskan bahwa anaknya Denada itu cuma 2, ya kan? Resa sama si Aisyah itu. Jadi terus di situ juga ditulis ya, ditulis bahwa kami juga terkait tersebut, Denada mempertimbangkan secara serius penggunaan upaya hukum baik pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah. Wah, serem juga nih ancamannya. Oke, kita mau tanya langsung lah sama manajernya ya. Sudah terhubung dengan manajernya. Ini sebenarnya benar nggak sih ada anaknya di Medan, di ini siapa sebenarnya ini Pak Muara Karta bagi keluarga Denada? Kita sudah terhubung belum? Udah belum? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Risna Oris. Ini kan kemarin beredar tuh video dari Pak Muara Karta ya, yang menyebut katanya dia tahu anaknya Dena itu sebenarnya masih ada 2 lagi yang belum diakui gitu ya. Ini benar, kita mau tanya dulu, benar Denada masih punya anak lagi selain Resa dan Aisyah? Enggak benar, dari mana itu beritanya? Tidak benar ya, tidak benar ya, tidak benar. Iya, Oke, lah. Tidak benar. Kan ini video yang beredar ini dari Pak Muara Karta. Jadi kita mau tanya, dari keluarga Denada sendiri kenal nggak sama Pak Muara Karta? Menurut informasi dari anak-anaknya, dari keluarga Dena, nggak pernah kenal tuh sama orang itu. Nggak pernah kenal. Tapi kan dia ngakunya emang kenalnya sama mendiang bapaknya Denada. Kenapa? Kan dia ngakunya kenalnya sama mendiang bapaknya Denada. Pernah ketemu anak-anaknya atau keluarganya? Coba ditanyakan aja nanti sama bapaknya Denada gitu loh. Lah, ngomongnya. Maksudnya? Masa aku harus tanya ke bapaknya Denada sih? Yang jelas, Riko itu dia tinggal sama bapaknya sampai bapaknya meninggal. Itu sedekat itu. Setiap teman-temannya bapaknya, Riko tahu. Tapi jadi Riko tahu semua teman bapaknya, tapi pernah kenal sama Pak
Muarakarta ini? Nggak pernah tuh gitu. Nggak pernah. Jadi tidak benar bahwa Denada punya anak lainnya, nggak benar ya? Jadi cuma 2 aja? Nggak benar, Kak. Oke. Kemarin juga keluarga dan manajemen juga sudah memberikan pernyataan sikapnya bahwa dan menjawab itu semua ya. Biar tidak benar, biar tidak semakin lebar, semakin banyak yang menyebarkan informasi tanpa bukti, tanpa dasar gitu ya. Jadi karena itu juga sudah menciderai martabat keluarga, jadi kita juga cukup tegas untuk menyikapi itu semua. Oke, jadi nggak ada itu yang namanya Wahyu di Medan, Sisi di mana tadi, Sisi di Lampung gitu, nggak ada? Kurang karena 3 doang. Kalian 33 provinsi sekalian gitu ya. Jadi nggak ada ya, cuma 2 anaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Bu Risna Oris. Ini kan kemarin Denada sudah memberikan pernyataan, pengakuan, permintaan maaf dan lain sebagainya. Terus kita banyak yang menanti kapan ini sebenarnya Dena mau bertemu dengan Resa gitu. Ya Allah, Karo. Jadi Dena juga sedang menanti-nanti sebenarnya ini ya. Dan terus setiap hari aku mendorong Dena dan mendukung Dena untuk segera bertemu dengan anaknya ya. Enggak, ini udah ada actionnya apa? Oh, dia udah chat berkali-kali gitu semenjak yang aku ketahui ya. Yang aku ketahui dia sudah chat berkali-kali semenjak video Denada itu naik. Jadi mau chat apa? Untuk ngajak ketemu atau untuk apa? Ngajak ketemu, ngasih semangat, ngasih doa, gitu deh. Jadi dia Dena mengaku udah menghubungi, udah ngechat Resa begitu ya? Resa yang dihubungi ya? Iya, betul. Udah ada respon? Sepengetahuan aku belum. Jadi masih menunggu respon begitu ya? Kalau dari pihak Denada? Iya, mungkin masih menunggu cari waktu yang tepat kali dia ya, atau gimana, aku juga kurang paham. Tapi sudah ada action itu sebenarnya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, baik. Baik, Bu Risna Oris, terima kasih. Ini ngomong-ngomong, kenapa bukan Denada sendiri yang klarifikasi kalau dia nggak punya anak lain selain Resa dan Aisyah? Itu kan udah tuh di sosial media kan sudah. Jadi pernyataannya secara formal tertulis aja gitu ya? Iya, jangan inilah. Kalau hal-hal yang memang bukan kait dengan perkara atau segala macam ya, mending. Ini ada rencana mau mengajukan tuntutan hukum juga nggak nih kepada yang memberikan statement yang kalau menurut pihak Denada tidak benar? Ya, untuk semua pihak ya, kita menghimbau sebaiknya ya memang lebih baik tidak memperkeruh suasana karena kan ini masalah keluarga. Jadi belum ada rencana untuk mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang memberikan keterangan yang tadi tidak benar ini? Itu sedang lagi dipertimbangkan oleh para pihak dan keluarga dan pengacara. Baik. Bu Risna Oris, terima kasih untuk waktunya dan keterangannya. Kita tunggu itu kabar baiknya pertemuan Denada dan Resa begitu ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Komentar netizen mau dibaca nggak? Nggak usah. Karena durasi ya. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Bintang tamu kita yang pertama ini adalah keluarga almarhumah Tika, yaitu istri dari Marcel yang dikenal sebagai pesulap yang ya biasanya hadir itu dengan penampilannya serba merah begitu ya. Ini kemarin pasca kita mengundang Marcel begitu ya. Itu dari keluarga bereaksi di sosial medianya gitu, bahwa menganggap bahwa apa yang diutarakan oleh Marcel tentang almarhumah Tika gitu itu banyak yang tidak benar. Dan apalagi beberapa hari kemarin juga Marcel tuh secara terbuka mengakui bahwa dia sebenarnya dari sejak tahun 2022 sudah menikah lagi atau berpoligami dengan Ratu Rizky Nabila. Jadi 2021 dia menikah dengan Tika, begitu ya. 2022 dia nikah lagi dengan Ratu Rizky. Kemudian 2026 kemarin, gitu ya, di bulan Januari, mendiang Tika itu meninggal dunia. Seperti apa sih kisah? Apa yang membuat keluarga keberatan dengan pernyataan dari Marcel? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan keluarga almarhumah Tika. Ini ada Faris nih yang kemarin di sosial medianya memposting, ada capturean ketika saya wawancara Marcel begitu ya. Ini adalah kakak sepupu ya. Kakak sepupu. Dan ini adalah ibu kandung almarhumah Tika, Ibu Endang. Sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka atas kehilangan putri Ibu Endang gitu ya. Ini kita mau lihat dulu seperti apa sih ungkapan dari keluarga begitu ya. Kita lihat ada beberapa. Ini dari postingannya Faris gitu ya.
Ini postingan dari gambar ketika almarhumah melaksanakan ibadah umroh dengan suaminya. Pemain lenong sampai detik terakhir hayat, istrinya pun masih memainkan drama. Ayo kita tarik 2 bulan ke belakang ini ketika kakak gue lagi berjuang nyembuhin penyakitnya. Lu kemana? Kakak gue sendirian, kagak ada lu di sampingnya, gak ada dukungan moral dari lu, kata gitu. Yang berikutnya ada lagi, ini ya, operasi ketiga nggak dikabarin, demi Allah orang ini berbohong gitu. Ada lagi, ya 2 ini ya. I testify this guy is lying. This guy neglected his wife when she was sick. Kayak gitu. Ini kemarin waktu kita mengundang Marcel, atau pesulap yang selalu menggunakan atribut warna merah semuanya itu, memang dia menyebut pada saat meninggal dia tidak berada di samping istrinya. Tidak ada. Bahkan karena memang dia nggak pernah datang, cuman datang tuh yang pas operasi pertama itu, malamnya dia datang bersama orang tuanya. Itu ke rumah sakit cuman untuk mengambil kunci dan duduk sebentar. Setelah itu dia pulang, kunci rumah yang di tempatin Tika. Terus saya kasih tahu besoknya kalau operasi mau dari pagi, jadwalnya pagi. Mereka datangnya siang gitu. Ya seperti itu. Dan datang yang keduanya itu nganter saudara-saudaranya nengok, dan setelah itu nggak pernah datang-datang lagi. ini kan ini 3 kali operasi ya. Ya. Ini semua 3-3-nya dari pihak keluarga kasih tahu. Kasih tahu semua. Malah Tika juga kalau nggak salah ngasih tahu mamahnya. Mamanya kasih tahu. Iya. Jadi datang yang pertama datang, cuma sebentar ngambil kunci di situ. Terus pas operasi yang pertama itu datang juga operasi pertama sih sampai dia juga mendonorkan juga. Mendonorkan ya. juga. Ya, tapi kan yang donor nggak dia aja. Keluarga semua, teman-temannya juga, teman kantor, terus teman adiknya juga pada mendonor. Jadi gitu. banyak yang ya, ikut mendonorkan. karena memang membutuhkan darah banyak gitu kan. Ya. Operasi yang kedua datang? Tidak ada. Saya mau mengasih tahu ibunya kalau Tika mau operasi kedua. Ibunya bilang, maaf ya Bu, nggak bisa hadir soalnya beliau ada syuting. Beliau gitu. tuh maksudnya suaminya? Ya, suaminya. Suami lagi ada. Tapi ibu nggak ngabarin langsung ke... Karena dianya juga nggak pernah bertanya ke ibu, jadi ibu nggak pernah mau ngabarin juga gitu. Karena almarhum amanat, udah biarin kalau apa mah beli anak ya, Tika gitu. Kalau mau ngabarin suaminya maksudnya Tika. Oh, biar Tika aja yang ngabarin sendiri. Jadi kalau saya mah nggak usah gitu. Paling ke mamahnya nggak apa-apa. Gitu. Ya, operasi ketiga? Operasi ketiga sama sekali ya nggak ini gitu kan. Tapi keluarga ngabarin sebetulnya? Ngabarin, saya ngabarin ibunya. Tika juga ngabarin ibunya. Tapi Tika itu ke ibunya bilang gini, jangan dikasih tahu Mas Haris, aku sebel. Aku udah nggak mau ketemu dia lagi. Itu Tika terakhir mau operasi ketiga. Soalnya di saat tanggal operasi ketiga itu kan tanggal 20 ya, hari Selasa. Tanggal 17-nya itu Tika itu mentalnya udah hancur. Dia tuh chattingan sama suaminya, pokoknya bikin down banget Tika tuh. Ibu udah baca ya chattingannya semua gitu. Jadi Tika tuh kayaknya mungkin operasi ketiga tuh kayak udah nggak ada harapan kayaknya ya, karena udah down duluan gitu. Secara mental? Iya. Setelah chatting sama suami? Ya, terus waktu udah operasi pertama, besoknya ada, saya juga nggak tahu ya kalau Tika lagi punya masalah gitu. Ada dokter fisiologi itu ya, bertanya sama ibu, Bu, Mbak Tika ada masalah nggak? Setahu saya enggak, karena emang Tika belum cerita gitu kan. Belum cerita kalau dia sakit hati sama suaminya. Karena poligami itu? Ya, terus udah itu katanya, Tika ada rencana bunuh diri, Bu. Saya kan kaget ya, nggak mungkin lah. Emang ada masalah apa anak saya kok sampai mau bunuh diri gitu? Oh ya udah kalau begitu Bu, gitu. Berarti kan dokter pasti berpikir saya karena emang nggak tahu ya masalahnya gitu. Jadi secara mental tuh down gitu, tidak semangat lagi menjalani pengobatan. Maksudnya itulah. mungkin seperti itu, gitu ya. Baru Tika cerita itu 3 hari mau meninggal kalau nggak salah dia cerita apa kalau boleh tahu? Cerita dia tuh ya minta maaf dulu ya ke ibu gitu katanya. Mah minta maaf katanya. Astagfirullahaladzim, Tika tuh sayang mama katanya. Tika nggak mau ngerepotin mama katanya gitu. Tapi Tika mau cerita katanya gitu. Kalau habis operasi kalau Tika udah sembuh, Tika mau cerai sama si Haris katanya gitu. Terus ibu kan tanyanya kenapa, ada apa? Tika teh sakit hati mah diselingkuhin, dia udah dikasiri. Tika tahunya bulan Agustus kalau dia udah dikasiri. Agustus tahun 2025. 2025. Ya seperti itu pokoknya Tika cerita. Ya saya tekan ini ya sakit hati gitu ya. Ya udah saya gitu. Kamu sekarang sembuh aja dulu, nanti itu mah bisa diurus gitu kan. Terus dia mah nanti kalau Tika di rumah mama, tolong ambilin barang-barang Tika katanya gitu kan. Ya aja udah keluarga baru tahu bahwa ada masalah sebetulnya. Nah itu
Ya dia juga suka curhat paling ke adiknya karena nggak mau curhat ke ibu karena nggak mau mama banyak pikiran gitu. Operasi gitu. pertamanya itu di bulan apa? Di bulan Desember kalau nggak salah. Oh, Desember tanggal 2025? Iya. 2025 ya? 2025 Desember kalau nggak salah tanggal 16 itu ya operasi pertama. Jadi operasi itu 3 kali operasi itu dalam waktu yang berdekatan? Ada Ya. di grup keluarga ada. Jadi gini, tanggal 13 kalau nggak salah ya, dia masuk IGD dulu karena harus transfusi darah, HB-nya rendah. Oke. Nah terus hari Selasanya dia operasi pertama. Oke. Nah seminggu kemudian operasi kedua. Oke, baik. Nah, gitu. Ini kita lihat ada video yang kemarin kita wawancara sama Marcel gitu, yang kemudian Faris itu kemudian bilang ini bohong gitu ya. Sebenarnya kita mencuplik hanya sebagian, tapi beberapa yang mau kita tanya. Di situ memang tiba-tiba Marcel menjelaskan bahwa kalau dibilang nggak perhatian itu bohong. Kalau nggak nyenguk itu dia bilang katanya atas permintaan Tika sendiri gitu, yang nggak mau gitu kan. Tapi dia bilang bahwa dia membiayai biopsinya, apa semua operasi 1, operasi 2 itu dia membiayai semua gitu. Kita lihat dulu cuplikan wawancaranya, nanti kita tanya sama pihak keluarga berikutnya. Ini kan tadi di operasi kedua datang katanya. Tidak. Dia berapa hari kemudian baru datang karena mengantar saudara-saudaranya menjenguk. Oke. Ya. Nah, aku mau tanya sama Mas Faris. Ini Mas Faris kan bilang ini bohong, nih apa segala itu kan apa sih yang mendorong? Kalimat yang mana yang menurut Mas Faris itu adalah kebohongan gitu dari Yang katanya Marcel? setahu Faris gitu yang katanya bayar BPJS, bayar pakai mandiri itu nggak pakai BPJS gitu kan. Karena itu kan ada di grup keluarga gitu ya. Kalau itu jelas pakai BPJS kita gitu. Oh, jadi bahwa dia bayar sendiri Ya, pakai BPJS itu. dan yang soal dikabarin ini Faris klarifikasi aja gitu ya kan, yang soal operasi ketiga gitu. Operasi ketiga setahu Faris kan memang dikabarin ke ibunya. Iya. Ibu mertua kan, ibu mertua almarhum Tika. Otomatis mungkin harusnya Mas Marcelnya tahu gitu kan. Oh, itu jadi anggapan. Ya jadi keluarga makanya seperti Faris bilang ini bohong nih, ini bohong gitu. Kalau Oh, soal oke. operasi gitu. Kalau soal biaya memang kita tahu jelas karena dari awal operasi juga kita ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi operasi itu semua biayanya dari keluarga. Dari Tika? pakai BPJS. Dari BPJS. Ya kan ada statement Biopsi dia yang bayar katanya, nggak pakai. Gini kalau soal biopsi ya, karena ibu juga yang menungguin waktu biopsi. Heeh. Biopsi itu emang bayar, kalau nggak salah sebanyak 25 juta. Nah itu tuh setelah itu dia tuh marah ke almarhum. Karena menghabiskan uang 25 juta itu. ada Oke. Terus? Ya gitu, jadi terus kan pas udah ada hasil kalau almarhum harus segera dioperasi, terus kata saya tuh ya, ayo tuh cepat sekarang mau dioperasi di mana, kita ke rumah sakit, nanti dulu mengurusin BPJS kata gitu. Kenapa pakai JS kayak ibu lagi gitu kan? Udah habis kemarin aja yang biopsi dia marah-marah minta ganti lagi malahan gitu dia. Oh, bilang. jadi biopsi itu dia bayar, tapi kalau Nah, menurut dia marah. almarhumah dia minta dibalikin duitnya. Iya, 25 kata juta. almarhum seperti itu. Kata almarhumah Iya. seperti itu. Nah itu kan katanya ini kalau dibilang tadi menelantarin kalau dari pihak Marcel kan bilang katanya emang dari Tika sendiri nggak pengen dijenguk gitu. itu terakhirnya karena Tika udah capek mungkin Udah ya. malas mungkin ketemu. Iya udah malas. Karena dari awal ya gitu nggak ada hadir gitu. Nggak ada hadir akhirnya. Sampai akhir yang ketiga itu ada chat yang dikasih lihat ke Mbak Penny Rose kan. Bahwa sebenarnya bukan gitu, emang karena sudah pengen bercerai aja gitu ya. Jadi almarhumah ini taunya baru Agustus 2025, tapi nggak cerita sama keluarga. Tapi ibu nggak tahu. Cuman Ini mamanya ceritanya Tika cuman nggak? sama adiknya. Sama adiknya Jadi mama sama nggak tahu? tante. Iya. Saya tahu. taunya 3 hari mau meninggal baru dia cerita. Sama teman-temannya cerita. Dan dari ceritanya bahwa dia sebenarnya tidak bisa menerima bahwa dia dipoligami. Iya, tidak mau. Dia menolak. Oke, ini kita menuju ke statementnya Marcel ya, yang kemarin dia sendiri yang buka bahwa dia memang sudah berpoligami dari sejak tahun 2022. Kita lihat berikut. Jadi Tika mengaku baru tahu tahun 2025 ya, bulan Agustus. Iya. Itu sebelum mama nggak umroh. tahu. Mama nggak tahu. Mama nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tika juga tahunya baru tahun 2025. Iya. Mama baru tahu setelah Kemarin hari. waktu mau meninggal. Keluarga juga baru tahu itu. Keluarga ada dikasih tahu. beberapa yang udah tahu dari Agustus. Dari Agustus sudah tahu begitu ya. Karena Tika cerita gitu kan. Oke. Jadi kalau dia bilang katanya awalnya sih memang itu, tapi akhirnya baik-baik aja, dari awal tahu tidak benar. itu tidak benar begitu ya. Kalau boleh tahu ya, mungkin cerita gitu. Almarhumah taunya gimana? Apa dikasih tahu memang poligami atau?
ini kan Katanya kata sih, temennya nih. Kata temennya. Kata temennya, temennya kan teman Faris juga gitu Iya, ya. bilang Karena apa? Faris sama Tika kan di lingkungan yang sama gitu. Oh, oke. Kata temennya, biasanya kan mereka nggak saling cek handphone kan Iya. malam sampai suatu hari pulang ke Bandung, cek handphone dari situ baru tahu. Baru tahu kalau Dan itu bulan Agustus 2025 ada chatnya. Oke, baiklah. Jadi memang baru tahu ya. Ibu sendiri kan pihak keluarga sempat ngerasa kayak ada kekesalan. Itu waktu jenazah dikuburkan, didoakan di rumah itu, tapi suaminya ada. suaminya pas dikasih tahu sama adiknya, kan Tika meninggal pas adzan subuh ya. Iya. Terus adiknya ngasih tahu. Beliau bilang katanya lagi di Jawa Tengah, Oke. katanya lagi Solo. Oke. Tapi dalam jangka waktu 2 jam tiba-tiba udah ada depan rumah beliaunya tuh, suaminya tuh. Otomatis keluarga marah ya, kenapa tidak ke rumah sakit diambil istrinya gitu kan. Dia kok malah duduk di depan rumah. Nah itu dari situ keluarga jadi pada marah semua gitu kan. Maksudnya kenapa nggak ngurusin gitu Nah, istrinya? gitu, ya. Proses administrasinya belum selesai itu di rumah sakit. Gitu. Ya, alhamdulillah bibinya yang menyelesaikan semua administrasi. Bibinya siapa? Bibinya Tika, adik saya. Oh, jadi dari pihak keluarga Tika sendiri Iya. yang menyelesaikan. Nah, gitu. Tahlilan juga nggak pernah hadir. Nggak pernah. Jadi Sama- kita tahlil keluarga kita aja. Gitu. Makamnya kita semua. Semuanya kan baik. Apa tanggapan keluarga sebenarnya, apa yang masih ingin disampaikan gitu ya, kalau kita lihat ada keberatan keluarga, kemarahan keluarga, itu apa yang sebenarnya mau disampaikan ke suami mendiang Tika? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nusika. Ya tadi Ibu udah cukup menjelaskan ya, pernah datang sekali, 2 kali, itu bisa dihitung gitu kalau dari menurut keluarga begitu ya. Kalau ada biaya pun kalau menurut keluarga dari keterangan almarhumah, itu pun dikeluarin tapi minta Bukti pembeliannya, minta bonnya. Jadi minta kayak bon. direimburse gitu. minta di reimburse kayak gitu. Sebenarnya dari keluarga ini akhirnya mau memberikan keterangan begitu ya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari pihak keluarga? Ya jujur ya, sebenarnya kita tuh sakit hati ya. Dia tuh terlalu banyak bohong gitu kan. Terus juga sakit hati karena ya sudah nyakitin anak saya gitu kan ya. Ibu mana sih, perempuan mana juga yang rela suaminya nikah lagi seperti itu kan, apalagi disembunyikan gitu kan. Apalagi saya hati seorang ibu sakit banget ya. Tika tuh ya orangnya baik, diam gitu kan, harus mengalami hal seperti ini gitu. Saya mau dia tuh minta maaf ke keluarga gitu kan. Terus jangan banyak bohong lah, intinya mah jujur aja dia gitu kan. Gak usah juga bawa-bawa nama almarhum terus-terusan. Almarhum katanya dia biar almarhum tenang. Sementara sekarang ini dia terus-terusan kan, nama almarhum disebut terus gitu. Tujuannya tuh apa gitu kan. Ya mungkin seperti itu yang saya ingin. Jadi dari pihak keluarga hanya ingin supaya kalau ada itikat baik datang minta Ya, maaf nah gitu ya. gitu. Dan yang kedua nggak usah lagi bawa-bawa nama almarhumah, nggak usah dibahas dan nggak usah mengarang Cerita yang bohong terus gitu. salah satunya tentang bahwa almarhumah sudah menerima Tidak sama sekali. bahwa dia berpoligami, tidak sama sekali. Tidak sama Bahkan sekali. berencana memang untuk bercerai Ya, tadi. untuk bercerai ya. Oke, baiklah. Ibu terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah bisa disampaikan dan doa juga untuk almarhumah semoga tenang Ya, di sisi Allah amin. Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Faris sudah berkenan hadir mendampingi Ibu Endang. Berikutnya ada Kang Sule begitu ya. Ini masalah juga ini kemarin. Ini juga masalah yang sudah lama banget. Tapi di tahun 2026 ini Kang Sule kayaknya lebih all out ya. Buka semuanya pembelaannya lebih gamblang terang-terangan. Ada apa sebetulnya? Apa yang membuat Kang Sule marah terhadap tuntutan dari pihak Teddy untuk tuntutan supaya ada penetapan hak waris? Kita lihat dulu profil Kang Sule berikut ini. Bersama Kang Sule. Kita lihat dulu nih artikelnya ya. Ini bunyinya salah satunya gini. Dulu sabar istrinya direbut, kini hartanya diusik begitu. Ini artinya diusik, bongkar surat perjanjian Lina. Jadi kalau dari pihak sana kan gugatannya adalah penetapan hak waris begitu ya, karena ada anak yang namanya Bintang begitu. Betul. Sementara yang digugat itu adalah harta almarhumah gitu kan. Dan harta almarhumah itu diantaranya adalah Gonogini sebetulnya. Bukan Gonogini, kalau dari persidangan sih tidak ada. Tidak ada Gonogini. Tidak ada. Jadi itu Karena kan mutlak kesalahan. oh, jadi nggak ada sebetulnya Gonogini. Nggak Itu ada. jadi harta almarhumah betulnya. Saya kasih. Oh, waktu itu. dikasih. Oh, oke. Ya mungkin itu juga nggak seberapa lah ucapan terima kasih bersama-sama lah. Oke. Tapi ada perjanjian katanya pada saat harta itu diberikan kepada Bukan almarhum. perjanjian.
Itu surat pernyataan dari almarhumah melalui lawyernya. Dan ada, nah ini. Sudah sebenarnya sudah kayak ibaratnya kayak warisan begitu ya. Ini harta nanti buat anak yang mana begitu. Iya, betul. Dan itu sudah sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa saudara Teddy itu tidak akan menghaki di depan anak saya tuh. Di depan lawyer. Dan tidak akan menghaki dan menyerahkan safety box. Nah, karena kan di bank. Oke. Jadi udah ada tuh kesepakatannya dia akan menyerahkan safety box. Dari Teddy itu akan menyerahkan safety box Iya, gitu ya? betul. Tapi safety boxnya nggak diserahin? Diserahin. Tapi? Tapi yang menjadi janggal adalah ketika 2 hari Putri sama supir sama Pak Ecet itu ke bank, ditanyain dari pihak bank, menyatakan bahwa ada orang yang datang 2 hari sebelumnya ke safety box itu. Terus? Jadi, nah setelah itu diambil lah. Nah, tapi setelah diambil, itu ada beberapa surat yang tidak ada. Surat kos-kosan, rumah Panyawangan sama ruko. Yang tercantum di perjanjian itu ya? Betul. Tidak ada. Nah, di pernyataan ini ada titipan dari almarhumah uang IKI sebesar 5 miliar. Nah, yang 5 miliar itu dari surat pernyataan, 2 miliar dibelikan kos-kosan, selebihnya tanah dan juga rumah di Bandung Pila Indah. Itu uang IKI? Uang IKI mutlak. Dan nggak ada itu uangnya? Iya, itu uang IKI yang dititipkan sama almarhumah. Nah, itu secara pesan secara verbal dan amanah kepada Pak Ecet, supirnya dan juga lawyer. Jadi ini secara hukum tuh jelas ya? Oh jelas. Dan itu semuanya nggak ada gitu. Betul. Nah ini kan kemudian Teddy ini meminta penetapan ahli waris gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau secara logika ya karena ini Bintang memang anaknya almarhumah gitu. Ini penetapan sebetulnya adalah sesuatu yang ya wajar-wajar aja sih. Ya, karena itu anaknya gitu. Ya wajar, tapi, mau menetapkan juga wajar. Cuman kan harus diurut dulu silsilahnya. Ya. Harta yang mana begitu? Harta yang mana? Kalau misalkan bercerai dengan saya 1 tahun ketemu terus menikah beda lagi dong. Dengan ketika masih berumah tangga. Kan dia datang ketika berumah tangga. Ya kan begitu. Sehingga? Ya sehingga harta siapa di situ yang ada? Iya. Yang mau Loh iya. Yang mau dimasalahin gitu ya? Iya, yang mau dimasalahin. Oke. Ini Kang Sule kalau kita lihat kan kemarin-kemarin mungkin ya walaupun ada speak up tapi lebih tenang gitu kayaknya. Kalau sekarang kayaknya lebih gitu semua. Sebetulnya saya tenang sebetulnya ya nunggu waktu aja ini mah. Ya kan gitu. Apa karena memang anak-anak yang diusik sehingga Kang Sule? Itu makanya saya garda terdepan itu karena anak-anak privasinya merasa diusik gitu. Padahal kan sudah komunikasi dengan Putri ya tunggulah. Tunggu sampai ya kalau untuk penetapannya tunggulah gitu. Tunggu sampai usia 17 tahun. Maksud saya gitu. Kalau misalkan harta itu bawaannya dia sama almarhumah ya nggak jadi masalah. Mau ditetapkan juga nggak jadi masalah. Cuman masalahnya ini di dalam harta yang ada uang IKI lah. Ada uang anak-anak. Iya, dan secara pernyataan pun sudah tidak akan menghaki itu. Dia sudah ngaku gitu. Kan udah ada surat ini di atas materai. Oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Kang Sule setelah berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ini kalau dari sepengetahuannya Kang Sule berarti Bintang ini sebenarnya tadinya diasuh sama yang tadi itu Pak Ecet ya selama 7 bulan. Sebetulnya kan kalau kakak-kakaknya tidak ada kewajiban ya. Yang berkewajiban adalah bapaknya. Betul kan bapaknya masih hidup ya? Iya, setelah meninggal itu disimpan di Pak Ecet selama 7 bulan dan itu selama 7 bulan kan yang biayai Iki sama Putri. Iki beliin emasnya, apanya, Putri bagian susunya, pampers dan yang lain-lain. Apapun kebutuhannya sama Pak Ecet. Nah setelah diambil udah tuh, udah nggak ada orang tuanya. Jadi ini masalah penetapan hak waris buat pihak keluarga terutama anak-anak gitu ya, Iki, Putri dan lain sebagainya itu menjadi hal yang perlu diperhatikan karena ada kaitan harta-harta yang masih nggak jelas nih ya. Iya. Harta-harta yang nggak jelas yang sebetulnya adalah punyanya Iki itu duit 5M tuh yang dibikin kos-kosan itu yang punya Iki itu sekarang nggak tahu kemana? Nggak tahu. Surat-surat yang katanya itu yang suratnya dipegang sama dia. Oh yakin dipegang sama dia? Iya. Itu karena belum kan di media dia memperlihatkan bahwa itu punya dia. Itu punya dia? Iya.
Kalau jejak digital ke belakang itu ada. Itu punya dia. Sementara ada perjanjiannya bahwa itu almarhumah bilang itu Iya. untuk anak-anak itu. Punya Iki, itu punya Iki. Oke, ini masih akan ada tuntutan hukum lagi nggak dari pihak Oh Iki? sudah pasti. Sudah pasti ya. Kalau itu tidak dikembalikan. Kalau itu tidak dikembalikan. Iya. Dikasih waktu berapa lama nih? Pengennya sih 2 hari ya. Iya. 2 hari. Pengennya 2 hari, cuman ya santai aja lah, nggak bakalan kemana lah. Oh, nggak bakal kemana. Jadi Ya, ini akan ada tunggu tindakan. dia sadar, balikin surat penyawangan, surat ruko. Ya kita mau menuduh ke siapa? Orang safety box yang megang dia kok. Oke, tapi kemarin setelah ditunjukkan baru firm ya ada di dia gitu ya. Iya, Kemarin-kemarin nggak tahu tuh ada di mana. nggak tahu. Oh, jadi dia akhirnya nunjukin itu ada di dia. Iya, justru yang pertama itu yang bergulir kasus itu karena dia bersih tegang bahwa tidak mau mediasi itu bahwa ya itu ada hak dia. Oh. Gitu. Oh. Nah, sebelum ada surat pernyataan ini dan dia lupa. Oh, dia lupa. Ternyata Lupa. keluarga pegang bahwa dia sudah menyatakan Iya. dia tidak akan urusin harta yang tertera di perjanjian itu. Kan selama hidup perhiasan mendiang almarhumah kan juga nggak ada. Udah nggak ada Ya, tuh ya. dengan alasan dicuci secara mistis lah, gitu, dibersihkan. Bener-bener bersih. Benar-benar bersih. Ini ada, kita mau lihat nih beberapa kontennya Kang Sule ya. Ini Kang Sule kayaknya melakukan investigasi juga nih. Udah banyak nih, jadi kemana? Ada apa dengan Teddy? Ini ya. YouTube-nya Ya, nih, biar ini jelas di semua kesaksian SL Media. asisten. Ya. Kang Sule sebenarnya ini harapannya sendiri dari Kang Sule ini melakukan banyak sekali klarifikasi di sini tuh. Ya. Apa harapannya? Ya harapannya dibalikin aja hak anak saya. Kan dia juga memperjuangkan anaknya. Ya saya juga perjuangkan anak saya dong. Betul. Haknya. Kalau urusan nanti ada di pengadilan legalitas bintang masuk ahli waris ya monggo. Saya Tapi nggak ikut campur. hak waris sih ya. Tapi urusan bahwa itu haknya Ya anak-anak. itu, pengacaranya juga harus tahu. Masa pengacaranya ditanya isi safety box apa aja, kan harus tahu dong. Iya betul. Nggak tahu bilangnya. Jadi ngapain? Belum dikasih tahu. Itu makanya kalau untuk hak masuk ahli waris kan nanti penetapannya di pengadilan agama. Diruntut dulu, ini hartanya dari mana, ini punya siapa, kan harus jelas dulu. Persidangan kemarin ketika 4 tidak hadir, terus datang pengacara, mengutus pengacara, dia sudah datang tapi dia pulang lagi. Ada apa? Yes. Kemana dia itu tadi judul-judul YouTube-nya kan? Oke, baik nih buat informasi juga buat Anda semua ya. Ini ada program baru di Trans TV yang judulnya adalah Monitor Ketua. Tayang malam ini jam 19.30. Siapa yang ada di acara Monitor Ketua? Ada Kang Andre Taulani, ada Diki Divi, ada Kiki Saputri dan juga ada Boris Bokir. Ini pasti acaranya lucu atau lucu pasti ya? Lucu atau horor? Mungkin enggak ya? Lucu kan ada Kang Andre. Oh gitu ceritanya Kang Andre. Wah aku jadi penasaran nih pengen nonton. 19.30 ya nanti malam. Jangan sampai nggak nonton. Kang Sule, Ya. terima kasih banyak sudah Terima hadir. kasih. Ini mau jadi pembelajaran buat kita semua. Ya. Ini menjadi lebih jelas gitu ya kalau semua itu terdokumentasi, Ya. terdata, ada lawyer di situ, ada Ya. notaris ya. Karena ya walaupun harta nggak dibawa sampai kita meninggal, Ya. tetapi ini bisa menjadi masalah buat yang masih hidup begitu. Iya. Supaya untuk meminimalisir konflik, baiknya memang diperjelas. Betul. Begitu untuk melindungi hak-hak ahli waris juga. Iya. Terima kasih Kang Sule dan terima kasih Siap, juga buat Anda sama-sama. semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Runtuh No Secret